Apa catatan amal kita? Oh hai malaikat, saya nggak pernah diajak pergi mendirikan sholat di masjid apalagi oleh Pak Haji Rayanda, Muhammad Rasid Rayanda. Nah, kita boleh mengkonfrontir. Ya, tanggal 9 Februari, tanggal 10 saya ajak mereka nggak mau datang. Kata malaikat, benar. Itu ada catatan amal beliau. Anda telah diajak ke masjid dan mendirikan sholat, tapi Anda tidak pernah datang ke masjid. Maka dia adalah penduduk surga dan nggak ada halangannya lagi untuk mengikuti Anda ke neraka. Nah, gitu. Jadi dakwah itu penting, mengasih tahu walaupun orang yang dekat dengan kita, anak, pasangan hidup kita, kakak dan adik sepupu kita, tetangga kita, udah kita ingatkan dia yang nggak mau, itu bukan urusan kita lagi. Kita melenggang ke surga dengan tenang. Dan kita sudah mengingatkan mereka. Itulah pentingnya sholat. Pentingnya pengertian kita mendengarkan dakwah tentang sholat itu sendiri. Karena nanti ada kitab sendiri penjelasan tentang sholat ya. Lalu berikutnya, sebentar lagi bulan suci Ramadan. Nah, ini hebatnya bulan Ramadan ini. Ini juga bagian dari ujian seseorang beriman dan bertakwa. Bukan hanya di waktu bulan suci Ramadan saja setelah selesai menjadi orang beriman dan bertakwa. Tapi ujian orang beriman bertakwa itu adalah sesudah bulan Ramadan. Maka 11 bulan berikutnya ujian. Apakah tetap kita melaksanakan amal ibadah kita seperti bulan puasa? Subuh kita di masjid. Kemudian mendengarkan taklim. Zuhur di masjid. Kemudian asar di masjid mendengarkan taklim. Kemudian begitu buka, kita dengan senang buka dulu, sholat lagi di masjid. Kemudian melaksanakan sholat isya, setelah itu sholat taraweh dan dengaran takziah. Baru kita makan menikmati. Maka itu adalah sholat yang sangat sempurna dan puasa sangat sempurna. Apalagi bangun di tengah malam sebelum sahur, sholat tahajud dulu, sholat tasbih dulu, sholat taubatan nasuha, terserah, itu akan luar biasa. Dan itu rutinitas kita. Nah, saudaraku sekalian, apa manfaat secara langsung di bulan suci Ramadan? Nah, inilah senjata yang diberikan Allah Ta'ala semenjak niat kita subuh sampai fajar, sejak fajar sampai terbenam matahari. Jikalau kita meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah memprioritaskan dan insya Allah dikabulkan. Nah, jadi persiapkan diri besok ya. Sucikan hati, sahabatnya diulangi, kemudian sholat diperbaiki. Maka sejak terbit fajar hingga matahari terbit, apa saja yang diminta Allah akan diberikan. Allah memberikan. Dan Buya dapat ilmu ini sejak tahun 67. Buya praktekkan sejak Buya mengerti doa itu sejak tahun 75 merantau sampai sekarang. Ada surah Al-Fatihah. Bila kita amalkan setiap hari, maka Buya juara 1, belum pernah juara 2 selama sekolah sampai jadi insinyur. Dan apa Buya minta, 7 mobil dihadiahkan Allah. Dan apa Buya minta, menjadi presiden direktur 4 perusahaan yang pimpin. Apa Buya minta, jadi ketua umum dari beberapa ormas nasional, Buya jadi ketua umum. Kemudian jadi teman baik. Jadi nggak ada musuh Buya selama ini rasanya. Pencemburu, pengiri banyak. Justru dari teman-teman sendiri dan saudara sendiri. Kita maju salah, tidak maju salah. Itu biasa. Kita dengan keadaan sabar. Lalu sebab itu, mari kita gunakan hati dan niat kita. Beberapa hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Kita sambut ia dengan kesungguhan hati dan mengajak keluarga kita, terutama pasangan hidup kita dan anak-anak kita, cucu kita dan saudara sepupu kita untuk melaksanakan kewajiban bulan suci Ramadan.
Karena mungkinlah selama ini terbelenggu mereka karena tidak melaksanakan puasa dan tidak meminta kepada Allah sesuatu. Nah, boleh nanti ya bulan puasa minta rezeki 1000 kali lipat rezeki yang pernah kita terima. Kalau 1 juta kalikan 1000 berarti 1 miliar. Mintalah, Allah Maha Kaya ya. Itu bulan suci Ramadan. Nah, semoga tadi Buya bilang kita sudah memasuki 1 bulan 9 hari, hari ini mulai, maka untuk hari ke-10 dan sampai di akhir Ramadan nanti, maka kita gembira melaksanakan sholat itu. Buya merinding nih, Buya meneteskan air mata selalu kalau bicara tentang sholat dan bicara tentang bulan suci Ramadan. Karena itulah itu hal yang diberikan senjata oleh Allah dalam hidup kita. Untuk apa saja kita minta, insya Allah, Allah pasti mengabulkan. Dan semua orang di lingkungan kita sayang sama kita. Tetangga kita sangat sayang, melebihi sayang ya saudara kandung kita sendiri. Karena dia yang paling dekat dengan kita. Jadi dekatilah tetangga di samping sahabat-sahabat kita. Karena sahabat itu pun melebihi saudara kandung perhatiannya. Apa yang kurang di kita, beliau akan sempurna dan lengkapi. Jadi berikanlah doa Al-Fatihah nanti sejak terbit fajar kepada diri sendiri dulu, kemudian kepada anak-anak, pada cucu, saudara-saudara kita, orang tua kita, hadiah Al-Fatihah. Itulah doa yang diberikan oleh guru Buya, 5 orang terpandang, Buya Hamka, Kiai Haji Madi Labai, dan ahli Toriko yang lain termasuk Gus Dur. Memberikan Buya bekal sehingga Buya bisa menyusun 5 buku. Insya Allah dengan kehadiran Buya hari ini sini kita berjumpa. Apalagi saudaraku Syekh Haji Muhammad Rayendra Rashid tahun 82 kita sama-sama kuliah di Bandung. Tentu sisa hidup ini kita gunakan untuk pekerjaan di jalan Allah, berdakwah, dan dunia juga kita lakukan. Untuk apa? Untuk kita tinggal pergi, karena kita pasti akan mendapat giliran mati, betul nggak? Nah, oleh sebab itu kita berbagi rukun Islam. Setelah kita berpuasa, jangan lupa kalau kita punya rezeki, keluarkan zakat. Nah, terakhir melaksanakan ibadah. Rukun kelima, mau umroh atau haji sama. Nah, insya Allah hidup kita menjadi contoh dan teladan bagi keluarga kita, terutama kita seayah seibu dan seayah dan seibu, atau saudara-saudara kita, sepupu kita, kemudian anak cucu kita, tetangga kita, sahabat kita, akan mengikuti kita dengan contoh yang baik ini ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi suatu kekuatan lahir dan batin untuk menyongsong bulan suci Ramadan dan melaksanakan rukun Islam yang 5 itu, dan nanti rukun iman yang 6 otomatis kita melaksanakan dengan baik dan benar. Demikian dapat Buya sampaikan subuh hari ini. Semoga bisa disampaikan semua kepada kelayak ramai ya. Bukan hanya saudara dan teman, tapi siapa saja bertemu dengan kita, ucapinlah dengan salam. Kata orang Minang bilang bahasa tidak beli, lunak gigi daripada lidah, karena kita ingin mendapatkan pahala ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.